guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Damayanti. Jika video sebelumnya saya membahas mengenai biji perkecambahan, batang serta daun, kali ini saya akan menyampaikan mengenai filotaksis, akar, bunga serta buah. Masih tetap sama, kita membahas tentang tanaman terong. Filotaksis daun dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat kedua yang berbunyi, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Filotaksis daun pada tanaman terong yang diamati dapat dikatakan merupakan jenis daun dengan tata letak daunnya yang terbesar atau disebut juga folia sparsa pada tiap buku-buku batang. Karena memiliki tata letak daun terbesar, ini berarti dapat ditentukan atau dihitung rumus daunnya menggunakan rumus divergensi. Adapun rumusnya yaitu 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 yang hasilnya adalah rumus divergensi. Akar tanaman terong. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap akar tanaman terong atau Solanum melongena, maka dapat diketahui bahwa akarnya mempunyai tipe akar tunggang atau yang disebut dengan radix primaria. Akar dengan tipe ini diketahui dari adanya akar primer yang bercabang membentuk akar-akar kecil yang disebut dengan akar sekunder atau akar cabang dan serabut akar. Selain akar primer dan sekunder, ada juga rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar yang disebut dengan filus radicalis. Akar tanaman terong atau Solanum melongena ini merupakan akar dengan bentuk benang atau yang disebut filiformis, dan akar tanaman terong tidak memiliki modifikasi. Pada akar tunggang, tanaman terong memiliki akar utama yang tumbuh oleh cabang-cabang akar. Cabang akar dari tanaman terong ini biasanya dapat tumbuh dari 40 hingga 80 cm. Sedangkan akar utamanya sendiri dapat menembus tanah dengan kedalaman 80 hingga 100 cm tergantung daripada kesuburan tanah di sekitar pohon. Bunga tanaman terong. Bunga terong bulat ini merupakan bunga tunggal dan termasuk bunga lengkap atau yang disebut dengan Phlox completus, sama seperti bunga pada timun suri. Bunga ini memiliki ciri dengan tipe bunga lengkap atau sempurna, yaitu terdapat kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Berdasarkan hasil pengamatan, juga menambahkan beberapa ciri yang ditemukan pada bunga terong ini. Di antaranya mengenai letak benang sari melekat pada daun-daun mahkota bunga, dan letak benang sari berhadapan dengan daun-daun kelopak serta berselingan dengan daun-daun mahkota sehingga disebut episepal atau episepulal. Putik bunga terong ini berkepala bulat, memiliki tangkai kepala putik yang jelas dan cukup panjang. Bakal buah pada bunga terong ini beruang 4 atau tetraloculatrias. Dilihat dari diagram bunganya, terlihat bahwa bunga ini merupakan bunga bersimetri banyak atau actinomorph. Tumbuhan terong akan berbunga pada usia 2 bulan dan bisa dipanen pada usia 3-4 bulan. Sehingga ketika ada terong yang di tingkat kematangannya bisa dipanen 2 kali dalam seminggu. Buah tanaman terong. Berdasarkan hasil pengamatan, buah terong merupakan buah sejati tunggal berdaging atau yang disebut dengan buah buni, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Buah ini termasuk dalam buah buni karena mempunyai 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang tipis agak menjangat dan lapisan dalam yang tebal, lunak, berair, dan dapat dimakan. Selain itu juga terdapat biji yang terbesar dan dibungkus oleh lapisan yang berisi cairan yang melekat pada plasenta dan dihubungkan oleh tali yang berwarna putih yang sering disebut dengan tali pusar atau funiculars. Dan daging buah ini layak dikonsumsi serta rasanya yang sangat lezat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi tanaman terong. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini untuk selalu berlangganan video-video berikutnya.